Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang anak kecil berusia 2 tahun terjebak dalam mobil dan evakuasi bocah berjalan dramatis lantaran pintu mobil terkunci dari dalam. Petugas kepolisian dan dibantu warga berhasil evakuasi bocah selama 2 jam. Seorang anak kecil terjebak dalam mobil di Pasar Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kejadian ini pun mengundang perhatian sejumlah pengendara yang melintas. Dibantu warga, petugas kepolisian yang mengetahui kejadian berusaha mengevakuasi bocah. Diketahui kejadian berawal saat sang ibu meninggalkan bocah di dalam mobil untuk kebutuhan berbelanja di pasar. Setelah beberapa menit ditinggal, namun pintu mobil telah terkunci dari dalam dan meminta bantuan warga sekitar. Ibunya ke pasar, ya anak-anaknya sih santai aja, nggak nangis, nggak apa ya, di dalamnya sih. Di dalam? Iya, di dalam mobil. Ya. Itu berapa lama itu, Pak? Ya kurang lebih ya 2 jam lah, kurang lebih. 2 jam? Iya. Itu kondisinya mesin gimana, Pak, itu, Pak? Mesin kondisi hidup, AC juga hidup. Setelah sekitar hampir 2 jam, pintu mobil akhirnya berhasil dibuka oleh petugas kepolisian dan dibantu warga. Pihak kepolisian mengimbau agar orang tua tidak meninggalkan anaknya di dalam mobil agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seekor ular berukuran besar merayap di kaca depan mobil yang melaju. Kejadian tersebut membuat pengemudi mobil panik. Iya, Beb. Dalam video, pengemudi dan penumpang panik melihat ada seekor ular di kaca depan mobil. Mereka tak bisa berhenti karena khawatir ular bisa masuk ke dalam mobil. Pengemudi dan penumpang juga panik karena tak bisa menurunkan ular. Video yang viral ini membuat netizen bertanya-tanya dari mana datangnya ular sebesar itu bisa berada di atas mobil. Pengunggah video kemudian dibawa ke shelter pemadam kebakaran terdekat. Ular sempat masuk ke kolong mobil. Namun berkat bantuan petugas damkar, ular dapat dievakuasi. Pengunggah video menyatakan kejadian terjadi saat mereka baru pulang dari mal di kawasan Serpong. Mereka tengah menikmati perjalanan, tiba-tiba mengetahui ada ular di atas mobil. Viral di media sosial, seorang wanita pemilik tambang mengamuk di hadapan petugas di Gerobokan, Jawa Tengah. Ia kesal karena merasa dipersulit dalam proses perizinan. Bukan beda bidang, bukan apa sih? Aku kita korban akeh, terima 3 hektar kilo, kilo. Viral aksi seorang emak-emak ngamuk di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Dalam video berdurasi 15 menit ini, sang emak menunjuk salah satu staf sambil melontarkan keluhan secara emosional karena tidak puas dengan penjelasan. Gak ada peta bidangnya, Bu, ya? Gak ada. Untuk Isan gak ada peta bidang, ya? Orang-orang. Ada apa ini? Emak ini mengaku kesal karena pengajuan izin lahan tambang miliknya seluas 4 hektar hanya disetujui 1 hektar. Ia menuding Dinas PUPR mempersulit proses izinnya, sementara pengusaha lain justru dipermudah. Ia mengaku sudah mengikuti prosedur dari PUPR mulai dari melampirkan tumpi hingga peta bidang. Yang bersangkutan itu hampir lebih dari 60 atau 70% itu di luar delineasi tambang. Setelah diverifikasi di lapangan, dari total lahan yang diajukan hanya 1,1 hektar yang masuk dalam kawasan tambang. Sehingga yang lainnya jelas dan dipastikan tidak bisa disetujui karena akan merusak ekosistem. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pengendara sepeda motor dipepet dan dihadang komplotan mata elang di ruas Jalan Kelapa Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Pelaku yang berjumlah 5 orang berupaya merampas sepeda motor hingga menganiaya korban dengan menendang bagian bahu. Seorang pengendara motor yang tengah melintas di ruas Jalan Kelapa Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba dipepet dan dihadang oleh komplotan mata elang. Kita bukan menarik, kita bukan menarik.
Usai menepi, komplotan mata elang menunjukkan sebuah surat yang diduga berupaya menarik paksa motor milik korban. Polisi yang menerima laporan tiba di lokasi dan menggelar olah TKP. Diketahui tak hanya diberhentikan, korban sempat mengalami penganiayaan oleh para pelaku saat hendak merampas motornya. Pada saat sedang perjalanan, korban ini dipepet oleh para pelaku, kemudian diberhentikan dan dipaksa untuk diambil motornya. Kemudian dari korban menelpon pihak keluarga korban, sehingga datanglah pihak keluarga korban, namun ada disertai penganiayaan. Hingga kini polisi masih memburu komplotan mata elang yang diketahui berjumlah 5 orang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kericuhan mewarai sidang pembunuhan disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Keluarga korban tak kuasa menahan emosi karena menginginkan pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten mendadak ricuh. Keluarga korban tidak kuasa menahan emosi saat terdakwa Mulyana dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Serang. Aparat yang bertugas langsung mengamankan terdakwa agar terhindar dari amarah pengunjung sidang. Kericuhan ini pun merobohkan pagar pembatas ruang sidang. Keluarga korban mutilasi Siti Amelia tidak kuasa menahan tangis dan emosi saat sidang pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pihak keluarga berharap terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati. Hukuman halal sih maunya hukuman mutilasi, minimal hukuman mati. Sama lagi. Iya, kepentingan seperti itu. Karena dia sangat biadab. Dengan sudah membunuh sangat biadab, bahkan dia memfitnah henti-hentinya dari saya itu. Padahal kan polisi sudah menyatakan tidak, tapi dia tetap ada. Penasihat hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kami menghormati dan apresiasi terhadap Jaksa Penuntut Umum sudah objektif, sudah mempunyai rasa keadilan, dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban menuntut Mulyana dengan pasal 340 hukuman mati. Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidi pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal tersebut, Mulyana dituntut hukuman mati. Hakim memberikan waktu 7 hari untuk kuasa hukum terdakwa menyusun pledoi atas tuntutan tersebut. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang driver ojek online babak belur dihajar massa karena dikira mencuri sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya setelah korban dibawa ke rumah sakit, tudingan warga salah sasaran. Viral di media sosial, driver ojol dikeroyok warga hingga babak belur dan luka parah karena dikira komplotan pencuri motor. Pengemudi ojek itu rupanya apes karena penumpangnya lah yang merupakan pencuri sepeda motor. Namun warga yang sudah emosi, keduanya akhirnya dihakimi warga tanpa kecuali. Korban dan pelaku pencurian akhirnya terluka parah, harus dilarikan ke Rumah Sakit Husada Prima. Seorang pelaku lain juga ditangkap warga di sekitar ITC Gembong dalam kondisi luka serius. Setelah peristiwa itu, polisi menegaskan kepada warga bahwa pengemudi ojek berinisial HS itu hanya korban salah sasaran. Sampai di rumah sakit, ternyata itu bukan pelaku rekan-rekan. Dia adalah tukang ojek. Tukang ojek yang diminta mengantar oleh terduga pelaku ke satu lokasi. Jadi setelah mengantar, dia tidak tahu, tiba-tiba di belakang ada teriak maling-maling, terus dia dimasuk. Polisi pun mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi dan mengambil tindakan main hakim sendiri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Seorang juru parkir liar viral di media sosial karena memalak wanita pengendara mobil. Ia berdalih kakinya terlindas ban mobil dan meminta ganti rugi. Maju, macet. Video amatir warga merekam aksi juru parkir liar di Pasar Bukit Malintang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku menggedor kaca mobil dan mengancam wanita pengendara. Ia berdalih kakinya terlindas ban mobil dan meminta ganti rugi.
Karena khawatir pelaku melakukan tindak kekerasan, korban langsung bergegas tancap gas. Usai diunggah di media sosial hingga menjadi viral, Satreskrim Polres Mandailing Natal langsung mengamankan pelaku. Di hadapan polisi, pelaku yang diketahui bernama Edi Nasution itu langsung meminta maaf. Meski demikian, polisi tidak menahannya, namun diberi peringatan keras akan dijebloskan ke penjara jika mengulangi perbuatannya. Dari Madinah, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas News pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lain di program Jurnal Lintas News pagi bersama rekan saya Anita Dewi. Saya Angelika Devaga mundur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.